Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di episode ulas buku. Masih dalam buku yang diterbitkan di Gramedia Digital. Hari ini aku akan mengulas sebuah buku yang sama-sama ditulis oleh salah seorang teman aku. Nah, buku ini judulnya adalah Semangat Tante Sasa. Nih, kayak gini nih covernya. Kalian bisa lihat nggak ya? Nanti aku insert juga di video covernya yang lebih jelas kayak gimana. Dan buku ini sempat dicetak dulu di Gramedia Digital sebelum akhirnya didistribusikan dan dipublikasikan ke khalayak luas dalam bentuk fisik. Nah, buku ini ditulis oleh Tessa Livia. Judulnya aja Semangat Tante Sasa. Awalnya yang aku tahu judulnya adalah 40 Hari Menjadi Ibu. Jadi buku-bukunya dengan tema-tema yang motherhood, tapi ternyata diubah judulnya jadi Semangat Tante Sasa. Nah, Semangat Tante Sasa ini apa hubungannya dengan motherhood ya gitu. Secara dia kan tante bukan ibu. Nah, kalian cari tahu sendiri dengan nonton video ini sampai habis ya. Oke, sekarang ngomongin soal ceritanya. Jadi di sini ada tokoh utama yang bernama Sasita. Di sini bisa digambarin kalau dia ada di sebelah kanan. Dia itu adalah seorang wanita pekerja keras dan punya kantor. Maksudnya dia bekerja di sebuah kantor daerah SCBD, yang mana itu daerah perkantoran atau daerah-daerah edgy yang ada di Jakarta itu. Dia tinggal di apartemen sendirian. Dan sebenarnya dia itu masih punya ibu, cuman hubungannya itu nggak erat dengan dia gitu. Ibunya ini tinggal bersama Felisa. Felisa adalah keponakannya Sasita, sekaligus anak dari Kak Fania. Kak Fania ini adalah kakaknya si Sasita yang sudah meninggal. Jadi Felisa ini bisa dibilang sebatang kara ya, karena nggak punya orang tua kandung lagi. Jadi dia dirawat oleh neneknya yang mana mamanya Sasita. Dan mereka tuh tinggal berdua aja gitu. Terus one day mamanya Sasita ini pergi haji. Nah, sebagaimana orang pergi haji itu 40 hari, yang mana waktunya itu nggak sempit gitu ya, waktunya panjang. Felisa ini nggak ada pegangan lagi selain sama Sasita. Jadi Sasita ini berharap banget bisa diandalkan untuk mengurus Felisa. Sasita ini saking dia workaholic, dia cuma peduli kehidupannya sendiri, dia nggak punya kedekatan emosional dengan ibunya. Terus dia mandiri banget lah ya, dia nggak tahu apa-apa tentang mengurus anak. Tapi dia diminta sama ibunya dan dibujuk untuk mengurus Felisa yang waktu itu adalah kelas 1 SD. Usianya masih 6 tahun. Dia tuh ngerasanya ngeblank banget. Masa sih gue harus ngurusin anak kecil sedangkan gue sendiri aja kerja. Tapi ternyata Sasita yang disebut oleh Felisa sebagai Tante Sasa gak bisa ada pilihan lain selain merawat Felisa dan membawa anak itu ke apartemennya untuk diurus. Jadi selama 40 hari itu semua tanggung jawab tentang Felisa ditanggung oleh Sasa, si Sasita itu. Dan bagaimana dari situlah dia muncul konflik bahwa ada banyak hal yang dia nggak tahu selama mengurus anak, apalagi dia nggak punya pengalaman sebelumnya. Apa aja konfliknya? Jadi dari dirinya aja udah banyak trouble ya teman-teman. Banyak banget miss yang akhirnya dia lakukan kepada Felisa. Misalnya Felisa ini harusnya makanannya banyakkan sayur. Terus kalau misalnya di sekolah itu kalau ada tugas dia baru ngasih tahu paginya. Terus banyak hal yang akhirnya bikin gregetan sama si Sasita. Tapi disinilah Sasita sendiri banyak belajar. Terutama dia ini secara kehidupan percintaan juga agak menyedihkan ya. Karena sebenarnya dia pernah punya pacar yang namanya Seno. Ternyata Seno ini menikah dengan perempuan yang dipilihkan oleh keluarganya. Sasita harus meredam perasaan patah hati berlarut-larut. Tapi sebenarnya Seno ini berusaha untuk catch up ke Sasita lagi, berusaha untuk mendekatkan atau berusaha CLBK agar mendapatkan hati Sasa lagi. Jadi Sasa ini sebenarnya kadang dia merasa terbuai dengan rayuan itu, tapi satu sisi dia ngerasa konflik batin sampai akhirnya hubungan dia dengan V ini jadi makin erat karena mereka dalam hati itu membutuhkan satu sama lain. Di novel ini jadi banyak belajar ya teman-teman tentang gimana sih caranya jadi ibu, terutama orang yang belum pernah jadi ibu, belum menikah, terus
dalam keadaan yang terpaksa harus mengurus anak yang udah besar gitu ya, usianya juga udah 6 tahun, udah nggak balita lagi. Dan kondisi saat itu si V udah bisa makan sendiri, terus dia udah sekolah, jadi banyak deh hal yang dipelajari oleh si Sasa pada ujungnya. Awalnya dia pernah dikasih tahu sama ibunya kalau Felisa ini bisa makan sendiri. Felisa ini udah pintar teman-teman gitu, jadinya udah digambarkan dia pintar makan sendiri. Ternyata Sasita melihat dengan kepala sendiri kalau makan sendiri itu lama gitu. Jadi ada beberapa teknik agar si V ini mau makan dan makannya cepet. Ada trik-triknya sendiri terhadap anak kecil ini, cukup bikin belajar juga sih buat aku. Oh ternyata ada yang kayak gini. Terus si V ini dikasih makan yang unik-unik, karena kan kalau di rumah neneknya ya makanannya makanan rumahan, makan makanan jadul. Terus kalau sama Sasita malah dikasih makan makanan kekinian, kayak misalnya pancake, terus kayak misalnya makan makanan yang seru, yang manis-manis. Tapi ternyata efeknya buat ke pencernaannya si V. Jadi aku juga belajar, oh ternyata kalau misalnya menghadapi suatu kejadian kayak V, bagaimana menanggulanginya gitu, bagaimana menghadapinya. Dan oleh karena itu si Sasita itu sampai punya notes hampir di tiap bab bagaimana menghadapi anak kecil. Misalnya kalau anak kecil itu nggak bisa dijanjiin, jadi kalau misalnya kita udah berjanji harus menepati, kalau nggak bakal pundung, kalau nggak ngerasa kayak ini orang pengkhianat gitu, karena dia menelan bulat-bulat janji. Jadi kalau misalnya orang itu nggak menepati, dia akan ngerasa sedih banget. Terus juga dalam menghadapi anak kecil pasti ada momen-momen atau perasaan dimana gregetan, gak sabaran, bawaannya pengen ngomel, padahal kita sendiri tuh bukan ngomel semata-mata urusan anak kecilnya aja, tapi kita punya masalah sendiri yang akhirnya dilampiaskan kepada anak itu. Nah, lewat cerita ini mamanya Sasita atau neneknya si V ini mengingatkan kepada si Sasa untuk jangan keras-keras pada V, karena V ini sebenarnya jiwanya rapuh. Secara dia masih kecil aja udah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, dan meninggalnya itu barengan gitu. Jadi Kak Fania dan suaminya ini kecelakaan dan meninggalkan duka yang mendalam untuk V sebagai anak satu-satunya. Dan untuk bisa survive kayak gitu sebenarnya V ini udah cukup mandiri gitu, strong banget dia digambarinnya. Cuma emang pasti ada beberapa kekurangan yang harus Sasa pahami. Oleh karena itu dia diminta oleh ibunya untuk jangan keras-keras pada V. Selama 40 hari itu Sasa jadi belajar banyak tentang mengasuh anak. Jadi ada perbedaan antara pola asuh Sasa dengan ibunya, dimana mereka kan udah beda zaman ya. Ketika V sama neneknya, V itu cenderung dibesarkan dengan cara lama, sedangkan sama Sasa itu pasti diajak main, terus diajak melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya kayak pergi ke Dufan, itu kan hal-hal yang sebenarnya cuma ada di benak V akhirnya terwujud gitu. Jadi V senang banget tinggal sama Sasa. Oke, beralih pada bagian yang aku suka dari buku ini. Bagian yang aku suka di sini adalah Sasa sebagai tante, sebagai orang yang mandiri, yang workaholic, independen dan lain-lain. Ternyata dia punya sisi yang keibuan, cuma tanpa dia sadari aja. Jadi dia meskipun dia kesannya garang, dia kesannya tuh punya sifat yang gak baik, temperamen, bahkan dia gak deket sama ibunya itu, dia terhadap V itu tuh baik banget menurut aku. Dia masih lembut lah buat V. Terus cara dia berusaha memahami keadaannya V itu tuh malah bikin aku applause banget gitu, karena nggak semua orang bisa menghadapi anak kecil dan bisa survive selama 40 hari itu. Aku suka banget dengan karakternya Sasita di sini, meskipun dia dari luar kelihatannya aur-auran banget. Hubungan antara Sasita dengan neneknya itu lama-lama ketemu benang merahnya dan ketemu apa aja yang perlu diperbaiki, karena selama ini mereka tuh udah jauh banget secara emosional gitu. Udah nggak ketemu komunikasinya, udah kayak kucing dan anjing Tom and Jerry, udah kayak berantem terus lah. Nah, gara-gara challenge-nya Sasa untuk mengurus V selama ditinggal pergi haji, itu tanpa sadar mengeratkan hubungan antara Sasa dengan ibunya. Itu yang aku suka banget karena nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dan aku termasuk orang yang suka dengan cerita anak kecil
meskipun nggak begitu dekat atau gimana, tapi di sini aku ngerasa sosok Felisa ini orangnya manis. Udah orangnya manis, nurutan, terus ya jujur-jujurnya anak kecil tuh bikin melting banget deh. Aku suka banget dan berasa realistik banget, mungkin karena ditulisnya itu berdasarkan realita yang ada gitu. Jadinya real banget lah gimana kondisinya si V gitu, terus gimana kondisinya Sasa ketika membesarkan V. Oke teman-teman, gitu aja reviewnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jadi pastikan kalau kalian mau baca buku ini dan lebih suka versi digital, silakan kunjungi ke Gramedia Digital kayak aku. Baca lewat Gramedia Digital itu legal karena dinaungi langsung oleh Gramedianya sebagaimana buku yang dia terbitkan. Terus juga buku ini udah ada versi cetaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ke toko buku bisa gitu. Kalau misalnya emang susah ditemui gitu, bisa banget pakai online shop. Jadi kalian tinggal cari di e-commerce atau di marketplace, terserah. Yang pasti belinya dalam kondisi original ya, jangan sampai beli yang bajakan. Yang pasti buku ini recommended ya teman-teman. Karena menurut aku gimana ya, jarang banget ngangkat tema seperti ini dalam novel metropop. Biasanya kan kalau metropop itu identik dengan industri perkantoran gitu, tapi ini konflik utamanya adalah lebih kepada motherhood atau tantehood lah, terserah, karena ini tante Sasa ya. Tapi aku suka banget di sini karena nggak melulu tentang kisah percintaan yang cringe gitu, yang cheesy, tapi di sini mengandung unsur kehangatan. Jadi recommended buat teman-teman misalnya butuh hiburan dalam waktunya atau mencari kegiatan dalam waktu luang. Jadi aku rekomen buku ini. Sekian dari aku, terima kasih banyak udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai guys, semangat Tante Sasa ini akan ada giveaway satu buah buku untuk satu orang yang beruntung. Silahkan stay tune di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak.